sebelum pembelajaran kita mulai, silakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan kelas kita hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik, semoga dengan berdoa dan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, kegiatan PBM kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sebelum belajar agar lebih tenang, lihat temannya kanan kiri, apakah tempat duduknya sudah rapi, agar belajarnya juga tenang. Kalau ada sampah, pilih dulu dan disimpan, nanti dibuang ketika keluar kelas. Oke, ya buang. Oke, sebelum belajar, Ibu absen dulu. Lihat temannya kiri kanan, ada yang tidak hadir? Hadir semuanya, Bu. Hadir semuanya? Hadir. Ulfi mana? Hadir. Belakang Pak sama Ibu di belakang. Baik, anak-anak semuanya. Ya, kalau bisa yang tinggi di belakang, gitu ya. Nah, nanti yang apa di depan. Dengan apa? Yang apa tuh apa, Bu? Atau ada juga yang matanya minus gitu kan. Jadi kita beri kesempatan untuk duduk di depan agar memudahkan dia di dalam belajar. Oke, hari ini kita akan belajar tentang hadis. Namun sebelumnya sudah belajar dengan Ibu Yudia tentang apa materinya? Kelestarian alam. Terdapat dalam surat apa? Ar-Rum. Ada yang sudah hafal? Siapa? Coba sekali-sekali tuh saya, Bu, gitu. Nah, itu diapresiasi itu ya. Tapi kalau seandainya seperti itu, nama teman saja yang disebutkan, nah itu kan tidak baik. Ya, ke depannya lagi seperti itu. Oke, kemarin sudah belajar tentang kelestarian alam, surat Ar-Rum dan juga surat apa? Al-A'raf. Apa yang dapat kita ambil ibrah dari pembelajaran kemarin? Kita harus mencintai alam, Bu. Kita harus mencintai alam. Bagus. Siapa lagi? Tuh yang di belakang. Yang jelas ya. Menjaga alam, Bu. Menjaga alam. Gimana Ada lagi? Kang Baang Yang di gitu? belakang. Cintai alam, Bu. Sama. Ya, apresiasi untuk anda semua yang sudah menggunakan pelajarannya di rumah. Jadi memang kelestarian alam itu perlu kita jaga. Bukan hanya diri kita sendiri saja. Diri kita sendiri saja harus kita jaga, apalagi alam. Karena makhluk hidup di dunia ini saling ketergantungan. Kalau seandainya kita hidup di dunia ini tidak ada lingkungan, bagaimana kira-kira? Biaja, Bu. Aja. Ekosistem tidak seimbang. Ekosistem tidak seimbang akan memunculkan beberapa faktor yang akan mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Taruhlah contohnya seperti sekarang, misalnya kita makhluk hidup, ada manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan. Kalau seandainya tumbuh-tumbuhan tidak hidup, mau pakai apa makan? Pakai hewan, Bu. Pakai hewan. Iya, Bu. Kalau juga tidak ada, Kalau hewan tidak hidup juga, Bu, Iya. makan manusia aja, Bu. sanggup makan manusia. Nah, itulah bagaimana kenapa Allah memerintahkan kita agar kita menjaga kelestarian Lingkungan. Nah, jadi untuk ayat-ayat Al-Quran yang terkait kelestarian alam itu sudah dijelaskan 2 minggu yang lalu. Jadi hari ini kita belajar terakhir tentang materi kelestarian alam, yang mana sumber untuk pembelajaran kita hari ini tidak ayat Al-Quran lagi, namun hadis-hadis yang berkaitan dengan kelestarian alam dan juga integrasi nilai Al-Quran. Oke. Sekarang Ibu akan membacakan hadisnya. Nanti kalau setelah Ibu bacakan, simak baik-baik, pasang telinganya. Nanti akan Ibu mintakan satu orang untuk membacanya juga. Hadis tentang kelestarian alam. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yadrisu gharsan aw yazra'u zar'an
fayakulu minhu thayrun aw insanun aw bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Jelas suara ibu sampai ke belakang? Nah, ada yang bisa membacanya? Yolanda Aprilia, coba. Nampak hadisnya? Jelas tuh, Bu. Enggak jelas, Bu. Kurang jelas. Oke, tidak ada masalah. Yuk beri tempat. Bisa bacanya kira-kira? Karena kan di depan gitu kan. Maksud ibu jelas sama Ananda gitu. Jelas. Coba bacakan. Yang lain simak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min muslim yadrisu qarsan aw yazra'u zar'an fayakulu minhu tayrun aw insanun bahimatun illa kana lahu bihi shadaqah. Ya, terima kasih Yubri. Jadi kalau pembelajaran tentang Al-Quran hadis itu memang kita semua harus bisa membaca Al-Quran. Nah, Al-Quran itu harus bisa dulu, baru bisa kita membaca hadis. Artinya lagi, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh burung manusia atau Dimakan oleh burung. melainkan ia akan mendapatkan pahala sedekah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyampaikan atau sudah bersabda kepada kita, tidaklah seorang muslim menanam pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan ia akan mendapatkan pahala. Nah, kandungan dari hadis ini ialah, siapa yang tahu apa kandungan dari hadis ini? Apa maksud hadis di atas tadi? Ibu jelaskan dulu. Berdasarkan hadis bahwasanya penghijauan merupakan amalan soleh yang mengandung banyak manfaat bagi manusia di dunia dan juga membantu kemaslahatan manusia di akhirat. Benar nggak kalau lingkungan itu membantu kelangsungan hidup manusia? Benar. Apa kira-kira contohnya atau ilustrasi yang bisa kita lihat saat sekarang? Karena bertukar oksigen Indonesia dengan tumbuhan. Ya, terus ada lagi? Bagus? Yudi ya? Tidak, Bu. Ini dia banget. Oh iya, hafal itu namanya. Tidak. Ya, jadi dari hadis tadi memang memberikan manfaat kepada kita di lingkungan. Jadi harus kita jaga, seperti itu ya. Nih, integrasi nilai-nilai Al-Quran dan hadis terhadap fenomena alam. Kemarin sudah ada belajar tentang beberapa fenomena alam yang terdapat pada surat Al-Qari'ah dan surat Al-Zalzalah. Apa bencana fenomena alam yang terjadi pada surat tersebut? Hari kiamat, Bu. Hari kiamat. Ada yang tahu kapan hari kiamat? Tidak ada yang tahu, hanya Allah yang Semuanya tempe. Jadi apa yang harus kita persiapkan? Amal ibadah untuk menghadapi hari kiamat. Tapi memang kita tidak tahu kapan hari kiamat itu. Tapi kita bisa melihat ciri-cirinya. Zaman sekarang sudah ada. Ada, Bu. Ada. Apa yang bilang ada tuh? Apa yang dilihat saat sekarang? Ibu, Bencana di mana, Mak? Nah, tahun sekarang Ibu akui itu bahwasanya di Sumatera Barat sudah berketerusan informasi di televisi, di media, terjadi bencana yang besar. Tidak jauh-jauh kita melihat di Kabupaten Agam terjadi apa kemarin? itu jauh tuh, Bu. Sini aja. Maksud Ibu masih di Sumatera Barat seperti itu. Tidak di luar, tidak perlu jauh-jauh kita lihat.
Apa yang terjadi di sana? Banjir. Ya, kemarin kita ada apa? Dingin lahar kok. Ya, itu sudah menghancurkan beberapa rumah warga. Kasihan kita. Jadi kita doakan semoga korban yang tertimpa, maksud ibu yang terkena musibah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan kalau ada ibu lihat anak-anak ibu yang memiliki rezeki lebih bisa didiskusikan dengan orang tua untuk bisa membantu saudara-saudara kita yang di sana. Apalagi kejadian yang paling besar kita lihat tahun ini, longsor barang di Palestina. Sudah berapa orang yang menjadi korban sekarang? Sampai sekarang tidak terhitung lagi. Artinya mereka di sana itu berjihad ya, dan sudah dipastikan masuk surga. Bahwasanya sekarang itu di sana kita lihat informasi terbaru yaitu berusaha terus Israel untuk mencari warga Palestina. Karena kenapa? Walau yang salut itu melihat warga Palestina itu, meskipun mereka ditimpa musibah seperti saat sekarang ini, tetap saja mereka menghafal Al-Quran. Di sini siapa yang sudah 1 juz? Najmi, Bu. Oh, Najmi mana dia? Oh, yang nggak datang, Bu. Oh, cabut dia tadi. Nah, besok suruh dia masuk ya. Dia murajaah katanya, Bu. Iya, kalau menghafal Quran itu tentu ada juga waktunya gitu kan. Kita kuliah menghafal Iya, kan. Najmi emang kayak gitu, Bu. Oh, Najmi pakai. Iya, Bu. Oke, nggak jadi. Nah, jadi dari sana kita bisa belajar bahwasanya tetap sajalah kita meningkatkan ibadah gitu ya, agar Allah senantiasa memberkahi iman kita. Semoga kita semua di sini diberikan umur panjang oleh Allah SWT. Amin. Nah, di sini kembali kita ke materi. Integrasi nilai Al-Quran dan hadis terhadap fenomena alam. Nah, sebelum kita mengetahui integrasi tersebut, terlebih dahulu harus kita mengetahui apa itu fenomena atau bencana. Bencana itu ada 2, yakni sesuatu kejadian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang kedua, sesuatu yang terjadi atas ulah tangan manusia. Kemarin sudah Ibu jelaskan ulah tangan manusia itu pada surat apa? Oh, Ar-Rum, Bu. Dampak kerusakan. Ar-Rum, Bu. Nah, ya. Bagus. Siapa namanya? Enggak, Bu, Ami, Bu. Ami namanya. Iya, Nadia Humaira, Bu. Ada di Humaira. Sebenarnya. Oh, panggilannya Yaya. Nah, Ibu mohon maaf ya, belum hafal sama Ibu karena kita baru diganti. Panggilannya, Bu. Tuh. Jadi bencana Pia, itu Bu. terjadi. Bencana itu terbagi 2 tadi. Nah, ada yang sudah ditetapkan oleh Allah, ada yang karena ulah tangan manusia. Nah, pelajaran kita hari ini yaitu yang bencana yang kedua, yakni kerusakan oleh tangan manusia. Kerusakan alam itu terjadi karena siapa? Ulah manusia itu. Tidak ada dia hutan terbakar sendiri, ya tidak ada itu ya. Banjir misalnya ya. Ibu. Pasti manusia sampah sembarangan ya. Hutan terbakar sendiri kan misal panas sekali, Bu. Gundul. Hutannya gara-gara Oh. itu jadi terbakar. Nah, sudah terjawab. Ya. Semuanya tidak akan terjadi apabila tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari sama-sama kita untuk melestarikan dan menjaga alam. Selanjutnya nilai-nilai Al-Quran dan hadis yang relevan dengan fenomena alam. Yang pertama, cara kita untuk melestarikan alam atau nilai-nilai yang terkandung kerjasama dan gotong royong. Sumber pedoman hidup kita apa?
Al-Quran. dan Nah, hadis. kerja sama dan gotong royong juga dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran. Memang tidak sama kata-katanya, tapi dalam surat Al-Maidah itu ayat 2 Allah sudah berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Nah, gotong royong masuk nggak kepada tolong menolong? Iya. Nah, jadi makanya caranya kita untuk melestarikan itu ada yang kerja sama dan gotong royong agar mengatasi masalah lingkungan seperti banjir, kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain. Dengan demikian, nilai-nilai Al-Quran dan hadis bisa menjadi panduan bagi kita dalam menjaga dan merawat alam serta mencegah dan mengatasi masalah lingkungan. Ibu tidak melihat lagi semua anak-anak ibu di sini membuang sampah sembarangan atau membuang sampah ke sungai. Itu yang mengakibatkan banjir besar. Yang kedua, Hati-hati Bu jatuh. Bu. penghormatan terhadap alam. Maksudnya, dalam Al-Quran dan hadis ada banyak ayat yang menekankan pentingnya menjaga alam. Khusus penghormatan terhadap alam terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 205. Kalau nggak salah ini juga sudah kita pelajari. Al-Baqarah 205. Apa bunyinya ayatnya? Siapa yang hafal? Kan tugasnya kemarin menghafal kan? Apa ayatnya? Apa awalnya, Bu? Wa idza tawalla. Ya, biar ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Shadaqallahul azim. Nah, artinya, dan apabila ia berkuasa, ia berusaha merusak di muka bumi, merusak tanaman-tanaman dan membinasakan keturunan manusia, dan Allah tidak menyukai kerusakan. Kalau dalam Al-Quran, Ibu lihat kemarin, Allah tidak menyukai kebinasaan. Nah, jadi kita hidup di dunia ini tidak boleh mengerjakan apa yang dilarang oleh Allah, terkecuali orang-orang yang sudah masuk kepada rayuan setan, ya. Jadi kalau Allah tidak menyukai kerusakan, artinya kita tidak boleh melaksanakan itu, ya. Dan Allah ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga alam, termasuk mencegah kebakaran hutan dan lahan, dan lain-lain yang disebabkan oleh tindakan tangan manusia. Sampai sini, paham? Ya. Es breaking Bu. Yang ketiga adalah kesederhanaan. Dalam hadis, Rasulullah SAW mengajarkan umatnya untuk hidup sederhana dan hemat. Misalnya, dalam hadis Hurairah, janganlah kalian membuang-buang. Prinsip ini bisa diterapkan dalam penggunaan sumber daya alam untuk mencegah keborosan. Nah, yang terakhir adalah tanggung jawab. Siapa di sini yang ikut organisasi? Ndeh. Awak Bu. Ya, ketua ada sini ketua. Awak Bu. Nah, salah satu prinsip dalam organisasi itu ada tanggung jawab. Tanggung jawab Bu. Apalagi kalau Ya, anak organisasi besar yang tanggung bertanggung jawab jawabnya itu ya, untuk membimbing seluruh prajuritnya. Nah, Iya, Bu. jadi Kalau ndak organisasi nak saya tanggung jawab dulu. bisa. Oh, bisa, Bu. Iya, tergantung pribadi masing-masing. Nah, di sini dalam kaitannya dengan materi kita, dalam Al-Quran manusia diangkat sebagai khalifah di bumi. Nah, khalifah itu apa kemarin? Pemimpin. Ini berarti manusia memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan merawat bumi. Di sini ada di surat Al-Baqarah ayat 30. Nah, siapa yang hafal? Al-Baqarah ayat 30. Wa qala rabbuka lil malaikati inni Ja'ilun fil ardi khalifah. Bagus, sudah hafal semuanya. Ya, nanti ada nilai tambah sama ibu. Kalau
hebat membaca Al-Quran itu sangat apresiasi. Itu kira-kira. Oke, nah jadi itulah materi kita hari ini mengenai hadis tentang melestarikan alam dan juga integrasi nilai-nilai Al-Quran terhadap fenomena atau bencana alam. Nah, di sini apakah ada anak ibu yang ingin bertanya? Ada, Bu. Belum sama siapa? Ada, Bu. Itu, Bu, ada di slide Ibu tadi ada judulnya itu. Tolong di itu kan, Bu. Ada yang banjir bukan, Bu. Tolong. Lagi, Bu, mundur lagi, Bu. Cantiknya kelewatan. Tuh, Bu, karhutla dan efek rumah kaca itu apa tuh, Bu? Oh, yang judulnya ya? Iya, Bu, efek rumah kaca sama karhutla itu apa, Bu? Tapi rumah kaca itu penipisan. Iya, coba ini, silakan dijawab. Cuma itu aja kali Bu. Iya, jawab yang itu. Ya udah Bu. Enggak, terdengar tadi. Ayo, apa? Aduh, Pak. Penipisan apa? Menyebabkan tipisnya ada kesan ozon. Jadi kalau tipis atau kesan ozon kan panasnya bumi Bu. Nanti sering terjadi kebakaran, gersang. Azan itu apa, Bu? Retak-retak. Lagi yang masuk ya. Azan itu apa, Bu? Bisa dipahami itu? Enggak, Bu. Azan itu apa, Bu? Silakan. Siapa yang menjawab lagi? Kak Yolanda, ada? Rumah kaca itu rumah kaca. Nanti jelasin lagi lebih baik. Awak tadi kalau rumah kaca itu. Tolong paham juga. Rumah kaca tuh Rumah kaca tuh pantulan dari matahari itu naik ke atas begitu. Iya, itu jawabannya. dari mana pantulannya, Bu? Dari matahari kan maksudnya kaca sih panasnya itu balik ke atas sih. Dari matahari. Oh, Kan ada itu yang kaca. Ada sangko awak mau di rumah awak, Bu. rumah siapa namanya? Nadia Humaira, Bu. Ya. Mana dia ada kaca. Kaca semua, Bu. Kaca semuanya. Iya, Bu. Jadi kalau pantulan sinar matahari itu yang menyebabkan panas. Dia tinggal di gunung tuh. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya, jadi tugasnya mari sama-sama Percaya kita saya rumah anak kecil melestarikan alam. Contoh kecilnya yang bisa kita lakukan membuang sampah pada tempatnya. Sebenarnya aku ini ikan. Terus apa lagi? Apa lagi? Menjaga lingkungan. Apa Jaga, lagi? menjaga hati. Nah, negosiasi. Apa lagi? Negosiasi. Dan lain-lain. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Jadi dapat disimpulkan materi kita hari ini yaitu hadis tentang kelestarian alam. Rasulullah sudah bersabda bahwasannya kita harus melestarikan alam dengan cara-cara seperti kerjasama dan gotong royong, bertanggung jawab, kemudian penghormatan terhadap alam dan lain-lain. Ya, mungkin itu materi kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Tugasnya di rumah dihafalkan hadis tadi beserta artinya, kemudian dijelaskan nanti kandungannya seperti itu. Ya, paham kok? Paham, Bu. Ya. Kita akhiri dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan ibu mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.